buatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas CHAP atau Challenge Handshake Authentication Protocol. Nah, CHAP itu merupakan dari jenis protokol PPP. Nah, PPP itu juga dari salah satu protokol yang dipakai di WAN. Nah, CHAP ini ada memiliki ciri-ciri. Nah, di sini bisa kita lihat kedua user harus memiliki password yang sama. Jadi si kedua user harus memiliki password yang sama. Nah, CHAP ini lebih aman karena menggunakan metode three-way handshaking, yaitu kedua perangkat saling melakukan sinkronisasi dan pengakuan atau acknowledgement. Nah, kedua user harus saling mendaftarkan hostname lawan. Nanti di konfigurasi kita harus mendaftarkan username lawan. Kalau tidak didaftarkan, dia tidak bisa melakukan sinkronisasi dan itu akan gagal melakukan CHAP-nya. Dan metode ini cukup aman karena cukup aman dibanding dengan PAP. Karena PPP CHAP mengenkripsi password, dan metode ini mengidentifikasi hostname. Nah, kita lanjut aja ke pembuatan topologinya. Oke, kita menggunakan dua router. Dua end device, yaitu end device-nya PC. Nah, di sini kita pasang kabel atau port serialnya, bukan kabel, port serialnya dulu. Nah, 2T ini, T-nya ini serial, 2-nya ini berarti ada 2 port, berarti 2 port serial. Lalu kita copy. Original size. Nah, setelah itu kita melakukan pengabelan atau cabling dari PC ke router menggunakan kabel cross, lalu dari PC 2 ke ini menggunakan kabel cross juga. Nah, setelah itu kita menggunakan kabel serial DCE dan di sini DTE. Nah, bisa dilihat kalau DCE itu ada gambar lognya. Nah, ini kalau di QUI. Oke, kita langsung melakukan pelabelan. Label kita kasih labelnya aja dulu biar nggak bingung. Hilang. Is ready, mana ready? Nanti 92.1 namakan poin 2.0/24. Hilang lagi.
Nah, sini kita langsung aja menuju ke konfigurasi. No, ini gua. Sini kita beri hostname-nya RU1. Lalu kita pasang interface klik //nya dulu. Nah, di sini kita pasang IP 192.168 sesuai label yang sudah kita buat. 255 shutdown kita hidupkan. Lalu kita ke interface serial. Lalu kita beri IP juga sesuai label yang kita buat. Networknya 252, jadi /30 ya. No shutdown. Nah, setelah itu menuju ke router 2. Enable config hostname RU2, interface IP address 192.168.2.1.255.255.255.0 no shutdown kita hidupkan. Setelah itu interface serial 0/1/0 IP address 12.12.12.255.255.255 no tadi slashnya /30 ya, 252. Nah, lalu kita no shutdown kita hidupkan. Nah, tadi apa, kita harus mendaftarkan hostname lawan. Nah, berarti kita pada username ini kita daftarkan hostname lawan. Nah, berarti di sini username hostname lawan tadi apa, RU2, dengan password harus sama passwordnya. Misalkan kita, nah inilah siap. Nah, di router 2 juga harus sama seperti itu juga, mendaftarkan hostname lawan dan passwordnya harus sama. Tadi username RU1 no Oke. Username RU1, passwordnya username RU1, password cep harus sama. Nah, setelah itu interface serial 0/1/0. Lalu kita di sini menggunakan encapsulasi PPP. Setelah itu kita PPP menggunakan authentication cap. Nah, di sini kita karena router 1 itu DCE atau sebagai operator. Nah, di sini si router 1 ini bisa membeli clock rate, bisa memberikan clock rate. Nah, misalkan kita kasih 4 juta. Nah, clock rate itu apa? Aliran data per detiknya.
aliran listrik per detiknya. Jadi begitulah, banyak. Jadi 400 bit per detiknya nih, 400 bit per detik ya. Jadi banyak lah, bukan 400 malah, ini 4 juta bits per detik ya. Gila, mantap. Kita kasih 4 juta biar cepat. Nah, di router 2 dia tidak bisa memberikan clock rate karena dia statusnya DTE. DTE data terminal equipment, dan DC itu data circuit equipment. Oke, tadi ngapain? Serial. Di sini kita encapsulation PPP, setelah itu PPP authentication cap. Nah, di sini sudah bisa. Bagaimana cara ngelihatnya kalau sudah bisa? Nah, sini statusnya juga udah up, change state to up. Pertamanya sih dia down. Sini pertamanya dia down karena di router keduanya belum mengaktifkan encapsulasi PPP dan juga belum mengaktifkan authentication capnya, makanya dia down, nggak sama. Nah, di sini karena sudah sama dia up. Nah, cara ngelihatnya kita bisa menggunakan kata debug. Debug man PPP negotiation. Nah, di sini dibuka udah on. Lalu ada router 2 kita shutdown agar bisa terlihat. Lalu kita no shutdown. Nah, kita lihat dari atas. Seperti yang saya bilang tadi, si serial ini request atau mengirim kayak request. Nah, lalu si ini melakukan ACK, pengakuan, lalu nge-request kembali, lalu pengakuan kembali, dan seterusnya sampai mensinkron atau sinkron datanya. Setelah itu path is establishing, lalu finish LCP. Nah, di sini sudah up, tandanya sudah berhasil. Nah, kita sekarang bikin IP routing karena agar bisa dua network saling terhubung, temukan jalur. Kita menuju ke 19.168 menggunakan next hop 12. Nah, di router 2 juga seperti itu. Kita bikin IP routing agar si network 192.168 1.0 bisa terhubung dengan 192.168 2.0. Nah, setelah melakukan pemberian IP routing,
kita melakukan pemberian IP address pada PC. Dengan 2.2. Nah, setelah itu kita tes pengepingan. Ping 92.168.2.2. Oh, bisa. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Ya. Sampai di sini pembahasannya cap. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.